Kiat menjaga ucapan. Berbicaralah yang baik. Dalam kehidupan dan pergaulan di masyarakat, kadangkala tidak terasa berucap yang tidak semestinya yang menyebabkan orang lain sakit hati, marah, dan bahkan terjadi pertengkaran gara-gara ucapan yang tidak terkendali. Dapat kita bayangkan apabila ucapan ini terjadi juga di keluarga, dapat berakibat yang tidak dapat kita duga. Mungkin bisa terjadi pertengkaran yang berujung pada perpecahan keluarga, rumah tangga, bertengkar antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Masih mending kalau tidak berakhir dengan saling tuntut di muka pengadilan, yang tentunya sangat memalukan dan memilukan. Untuk itu, sebaiknya mari kita perhatikan hal-hal berikut agar dapat menjaga ucapan yang sering kita lakukan. Pertama, apabila kurang bisa berbicara baik, diam adalah pilihan terbaik. Apabila ucapan yang keluar dari mulut kita berisikan hal-hal yang negatif atau buruk, yang dapat menyinggung hati dan perasaan orang lain, bisa membuat orang lain marah besar, murka, dan sakit hati, maka apabila kurang bisa berbicara yang baik, diam adalah pilihan terbaik. Dengan demikian, ucapan yang keluar dari mulut kita tidak sampai melebihi batas-batas kewajaran. Tetapi apabila di suatu kesempatan tertentu diri kita tidak sengaja melontarkan ucapan-ucapan atau kalimat yang buruk kepada orang lain, cepat-cepatlah meminta maaf dan mengakui kesalahan dengan tulus dan ikhlas, dengan niat tidak melakukannya lagi di suatu waktu dan kesempatan lain. Setelah itu lakukan refleksi diri atau introspeksi diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan buruk seperti itu, dan tentunya dengan lapang dada. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan hukum atau masyarakat banyak, jangan sampai terjadi perpecahan. Damai itu indah, kawan. 2. Jangan turuti nafsu dan menjawab ucapan, apalagi sedang marah. Pada suatu saat marah besar, kemungkinan ucapan yang dikeluarkan akan mengandung kalimat-kalimat buruk. Apabila terjadi seperti itu, tentunya orang lain yang mendengarkan akan merasa tidak nyaman dan mungkin sakit hati. Kita tidak bisa pungkiri, kalimat atau ucapan pedas, cercaan, atau mungkin bahkan hinaan yang merendahkan akan menjadi lebih tajam daripada silet atau sembilu pada orang lain. Apabila sudah terasa mau marah, apalagi marah tingkat tinggi, sebaiknya cepat menghindar dari orang lain. Duduk, tenangkan diri kita. Tarik napas dalam-dalam atau cepat berwudu. Basuhlah muka dengan air wudu. Jangan sibuk malah bersilat lidah saat terbakar emosi. Sebab setelah pertengkaran atau pertikaian, kita akan timbul rasa penyesalan yang mendalam dalam hati. 3. Ucapan yang melukai akan membekas dalam hati. Dalam peribahasa dikenal dengan istilah, kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan akan sembuh. Tetapi kalaulah lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Terluka karena pisau dapur, pada saat memasak saja akan ada bekasnya di kulit kita dan lama sembuhnya. Apalagi kalau luka karena ucapan buruk yang menyakitkan hati orang lain. Untuk itulah hati-hatilah dalam berucap dan berkata-kata. Diam mungkin lebih baik. 4. Ucapan yang pernah keluar tidak bisa ditarik lagi. Ucapan dari mulut seseorang tidak bisa ditarik lagi. Untuk itu kunci agar ucapan kita tidak sampai melampaui batas. Ucapan buruk, menghina orang, rasis, mencerca atau membuli, yakni dengan cara menjaga lisan agar berhati-hati atau tidak gegabah berujar sesuatu. Tahan, pikirkan berulang-ulang. Apabila mau berbicara sesuatu hal pada orang lain, jika kalimat yang ingin diucapkan tidak ada manfaat dan hanya sia-sia belaka, atau justru akan timbul mengadu domba dan menimbulkan perpecahan, lebih baik tidak perlu diucapkan. Lebih baik telan sendiri. Itulah jalan terbaik
Utamakan kepentingan untuk yang lebih banyak dan keselamatan, apalagi keselamatan untuk orang banyak atau bersama. Cobalah untuk berlatih setiap saat untuk tidak mudah mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak ada guna dan manfaatnya. Nomor kelima, banyaklah mengingat kekurangan diri sendiri, tidak mencari-cari kesalahan orang. Setiap kesalahannya, terutama kesalahan atas ucapan dan perilakunya, tidak boleh bosan introspeksi diri untuk berlatih dan tentunya juga untuk mencintai diri sendiri dengan yang lebih baik. Demikianlah, semoga kita semua dapat menjaga lisan termasuk perilaku kita. Latih dan kendalikanlah emosi kita. Semoga membawa ke arah yang lebih baik dan positif demi kebaikan diri kita, juga demi kebaikan orang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.